Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuria Rahmawati, NPM 2018 43501256 dari kampus Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Barang pada Koperasi PT PJB Muara Karang. Hal yang dilakukan dalam menjalankan program tersebut, menyalakan Sampipinya terlebih dahulu untuk terkoneksi dengan database. Kita nyalakan dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu hal yang kedua, membuka program yang sudah dibuat. Di sini ada tampilan dari halaman login jika sudah mempunyai akun. Namun jika belum, bisa membuatnya terlebih dahulu dengan klik button akun. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari halaman membuat akun. Jika belum mempunyai akun, di sini tersedia ada ID, nama, username, password, email, dan level. Level di sini hanya diperuntukkan untuk admin saja. Kita buat terlebih dahulu ID-nya, kita buat contoh saja. Lalu namanya juga, lalu username-nya juga kita buat apa saja. Password, sorry ID-nya salah. Lalu passwordnya, emailnya juga kita buat asal saja. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik button sign up. Jika berhasil, maka muncul tampilan seperti ini, berhasil daftar, silahkan login. Oke, lalu kita masukkan saja username yang sudah kita buat tadi dengan password. Lalu jika sudah, kita klik masuk. Jika berhasil, maka muncullah notif seperti ini. Lalu di sini ada tampilan dari halaman login. Yang pertama ada master data, transaksi, laporan, dan button logout. Kita coba yang master data terlebih dahulu. Di sini ada inputan data barang, data supplier, data konsumen, dan data kategori. Kategori ini berfungsi untuk mengkategorikan barang-barang yang ada di Koperasi PT PJB Muara Karang. Contohnya kita buat saja kode kategorinya, kita bikin 05. Contohnya kita mau mengkategorikan barang dari peralatan alat mandi. Ya, tentunya. Lalu kita simpan saja untuk tanggal hari ini ya. Lalu kita simpan. Jika berhasil, maka dia akan muncul di tabel data kategori. Lalu kita keluar, balik lagi ke menu. Lalu kita input data barang. Data barang ini berfungsi untuk stok barang yang tersedia di Koperasi PT PJB Muara Karang. Kita input saja. Contohnya di sini ada tanggal, kode barang, nama barang, jumlah, harga, dan kategori. Kategorinya kita cari peralatan alat mandi yang sudah kita buat tadi. Lalu tanggalnya juga kita input hari ini saja. Kode barangnya kita input 06. Lalu nama barangnya, semisalnya Sabun Citra. Jumlahnya kita sampul saja dengan harga 3.500. Lalu di sini ada button simpan, button bersih, button hapus, button ubah. Yang berfungsi button simpan ini adalah untuk menyimpan data ke dalam tabel. Nah, di sini ada tampilan data yang sudah kita input ada di data tabel, berarti berhasil terkoneksi. Lalu di sini ada button bersih. Kita coba saja Sabun Citra. Kita klik.
lalu kita klik button bersih. Berhasil membersihkan text file yang ada di data barang. Lalu kita coba button hapusnya, kita coba hapus data yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu data 01 dengan nama barang keripik singkong, jumlah 10, harga 10.000 dengan kategori makanan. Kita coba klik hapus. Nah, sini data yang sudah kita hapus tadi 01 sudah tidak ada, berarti button hapus berfungsi dengan baik. Lalu kita coba buat button ubahnya. Kita masukkan input data yang sudah kita buat, jumlahnya kita mau tambahkan menjadi 15. Lalu kita klik button ubah. Jika berhasil, akan muncul notif seperti ini. Nah, sekarang datanya sudah berubah. Jumlahnya menjadi 15 dari yang tadinya 10. Lalu kita coba saja. Di sini ada kolom untuk mencari kategori yang ada di tabel kategori. Contohnya kita klik ATK, dia muncul. Makanan dia akan muncul. Kita coba minuman, dia muncul. Berarti sudah berhasil untuk mencari kategori dengan otomatis. Lalu kita coba cari kode barang atau nama barang di kotak pencarian. Contohnya kita coba saja pulpen Joyko, sudah berhasil. Lalu kita cari inputan yang sudah kita buat sebelumnya. Sabun Citra sudah berhasil. Maka dari data barang ini sudah berfungsi dengan baik semuanya. Lalu kita balik lagi ke data supplier. Data supplier ini gunanya untuk mendata supplier yang sudah mengirim barang ke dalam Koperasi PT PJB Muara Karang. Di sini saya sudah membuat data sebelumnya dengan kode 01, 02, 03, 04, 05 dengan nama supplier PT Cinta Ibu, PT Murah Meriah, PT Saya Rezeki, PT Makmur Jaya, PT Peksi Kosmetik. Nah, di sini sudah ada inputannya, yaitu kode supplier, nama telepon, dan alamat. Maka kita coba buat input saja. Kode suppliernya 06. Nama suppliernya semisalnya dari PT apa ya, contohnya jadi saja. Nomor teleponnya kita coba juga random saja. Lalu alamatnya kita buat random juga. Lalu sini sudah ada button simpan, button hapus, button ubah, button bersih. Kita coba untuk button ubahnya untuk menyimpan data ke dalam tabel ini. Tanggalnya juga kita input tanggal sekarang saja. Kita coba saja langsung button simpan. Maka berhasil disimpan. Maka inputan yang sudah kita buat langsung masuk ke tabel. Lalu kita coba buat ubah dengan menggunakan button ubah. Kita coba ubah nomor teleponnya karena kurang, jadi kita tambahkan aja. Lalu kita coba buat ubah. Data berhasil disimpan. Maka data yang sudah kita buat tadi sudah berhasil disimpan. Lalu sudah kita coba buat ubah juga, dia berhasil. Lalu kita coba buat menghapus data dengan button hapus yang sudah dibuat sebelumnya. Kita coba hapus dengan menggunakan button hapus. Nah, data 01 yang tadi kita sudah saya buat sekarang sudah tidak ada, maka button hapus ini berfungsi dengan baik.
Lalu kita coba buat hapus inputan yang ada di text field ini dengan button bersih. Nah, data berhasil dihapus, berarti fungsi dari button bersih ini sudah berfungsi dengan baik. Lalu kita coba cari dengan kolom pencarian. Misalnya kita cari PT Murah Meriah, sudah bisa dicari. Lalu kita cari yang sudah kita buat tadi, Jaya, sudah berhasil. Maka button pencarian ini berfungsi dengan baik. Lalu kita coba sekarang data konsumen. Di sini saya sudah data konsumen ini berfungsi sebagai data konsumen yang sudah berbelanja di PT PJB Muarakarang, data pribadi si konsumennya tersebut. Di sini ada kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan nomor telepon dari konsumen. Di sini ada data yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita coba saja dengan inputan asal kode konsumen 06, nama konsumen yang kita coba buat asal saja, terus alamatnya kita buat asal juga, nomornya kita buat random. Di sini ada button simpan, button ubah, button bersih, dan button hapus. Kita coba menggunakan button simpan. Jika berhasil, maka data akan muncul seperti ini, muncul di tabel. Terus kita coba buat mengubah nomor teleponnya dengan button ubah. Data berhasil diubah, sekarang nomornya sudah berubah. Nomor teleponnya dari konsumen si Kesia ini sudah berubah. Lalu kita coba buat button bersihnya untuk menghapus data inputan yang ada di kolom inputan ini. Data berhasil dihapus semua, dibersihkan. Lalu kita coba menghapus data yang sebelumnya dengan button hapus. Data berhasil dihapus, maka sekarang data 01 sudah hilang dari tabel data konsumen. Lalu kita coba membuat si kotak pencarian ini menjadi otomatis. Contohnya kita cari nama konsumennya Sarah, langsung keluar. Lalu kita mencari inputan yang sudah kita buat tadi, Kesia langsung keluar. Maka dari kolom pencarian ini sudah berfungsi dengan baik. Lalu kita lanjut saja ke transaksi. Di sini transaksinya ada dua, yaitu pembelian dan penjualan barang. Pembelian ini gunanya untuk membeli barang kepada supplier. Di sini saya sudah membuat beberapa inputan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba input saja dengan ID barang masuk 06. Lalu suppliernya kita coba, di sini sudah kita cari, misalnya dari PT Sawi Rezeki. Terus kita isi kode barangnya 03 dan 06 sesuai data tabel, urutan data tabelnya ini yang selanjutnya. Lalu nama barangnya kita mau dari sabun kita coba dari dari Kiki Jaya aja yang sudah kita buat tadi. Terus kita masukkan sabun Cita yang sudah kita input sebelumnya. Lalu kita meminta barang untuk dikirimkan 10 pieces dengan keterangan barang dikirim. Lalu kita sini ada tambah item, button tambah item, button hapus, button ubah, dan button bersih. Kita menggunakan button tambah item untuk menyimpan ke dalam data tabel ini untuk memesankan barang kepada pihak supplier. Nah,
sekarang data sudah berhasil di sini, namun sepertinya ada yang salah dari suppliernya ini, maka kita coba buat ubah aja dengan Kiki Jaya menggunakan button ubah. Berhasilkah? Nah, sekarang suppliernya sudah kita perbaiki dengan button ubah. Lalu kita coba hapus data yang 01 ini dengan button hapus. Nah, maka sekarang data sudah berhasil dihapus. Data di tabel sudah tidak ada untuk kode 01. Lalu kita coba untuk button ini membersihkan kolom-kolom yang ada di inputan menggunakan button bersih untuk menginput data selanjutnya. Nah, button bersih berfungsi dengan baik, maka data yang ada di inputan kolom ini sudah tidak ada. Lalu kita coba membuat si kode suppliernya ini dengan pencarian otomatis. Contohnya kita cari saja Kiki Jaya yang sudah kita buat tadi. Nah, dia muncul. Lalu kita coba Murah Meriah, juga muncul. Berarti pencarian dari supplier kolom pencarian supplier ini sudah berhasil dan berfungsi dengan baik. Lalu kita coba ke sebelahnya, yaitu kolom barang. Kita coba mencari data pulpen Joico, berhasil. Lalu sabun Citra yang sudah kita buat berhasil. Maka kolom dari pencarian ini sudah berhasil. Lalu kita coba cari di kotak pencarian ini kode nama barang yang kita akan cari. Oke, sekarang kode pencariannya ini sudah berhasil, maka dia akan mencari data yang ada di tabel transaksi pembelian. Lalu kita coba cari selanjutnya aqua botol, berhasil. Lalu sabun Citra yang sudah kita buat tadi juga sudah berhasil. Maka dari transaksi pembelian ini sudah berfungsi dengan baik semuanya. Lalu kita coba transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini berfungsi untuk mendata barang apa saja yang sudah dipesan oleh konsumen. Gitu. Di sini ada tanggal, kita input tanggal sekarang saja. Lalu kita coba cari saja. Misalnya kita mau cari, misalnya kita mau input nomor transaksi dari 01 dengan kode konsumen Sarah, nama kode konsumen 02, nama konsumennya yaitu tadi Sarah. Lalu kita coba cari kode barangnya, dia membeli, contohnya membeli pulpen Joico 02. Nah, barangnya pulpen Joico dengan harga kita lihat kembali di tabel kode barang, yaitu dengan harga 4.000. Kode barang ini sudah terhubung dengan data barang yang sebelumnya kita sudah lihat tadi, kita input tadi di data barang, maka stok ini tuh ada di sana. Sama dengan kode konsumen ini juga tadi kita sudah buat inputannya di data konsumen, maka terhubung dengan kode konsumen ini. Jumlah barang yang dipesan oleh si Sarah ini 4. Contohnya saja ya, kita buat contohnya saja. Total harga dari semuanya kita klik enter. Totalnya jadi 16.000 dengan harga 4.000 dan jumlah barang 4. Case-nya dia kasih uang ke kasir ke admin 20.000. Lalu berarti dari 20.000 ini akan kembali sebesar 4.000 rupiah. Lalu kita langsung simpan aja
dengan button simpan untuk nantinya akan muncul di tabel transaksi penjualan. Nah, sekarang data yang sudah kita input berhasil dikoneksikan ke dalam data tabel, sudah dimasukkan, yang berarti transaksi penjualan ini sudah berfungsi dengan baik. Dan si Sarah ini sudah membeli pulpen sebanyak 4 dengan harga 4.000 dengan total semuanya Rp16.000. Maka langsung saja kita ke laporan. Di sini terdiri dari laporan data barang, laporan data konsumen, laporan data supplier, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Kita coba laporan data barangnya yang sudah kita input sebelumnya. Di sini terlihat semuanya, lalu langsung saja kita cetak. Nah, untuk pulpen Joyko yang tadi sudah dibeli oleh Sarah, sekarang jumlahnya sudah sedikit, ya kan? Yang tadinya 10 sekarang sudah berkurang menjadi 6. Lalu langsung saja kita cetak. Nah, di sini sudah berhasil dicetak untuk laporan data barang. Tertulis dengan kepala koperasi dengan kepala koperasi dari Helmi Nur Effendi. Nanti dia bisa tanda tangan jika si laporan data ini di print. Di sini ada tombol print dan di sini ada tombol save, dan tombol print. Lalu kita coba untuk laporan yang selanjutnya, yaitu laporan data konsumen. Di sini juga terlihat ada konsumen Sarah, Melanie, Sophie, Lulu, dan Keisha. Lalu langsung saja kita cetak. Berhasil, maka laporan dari data konsumen ini dengan tampilan yang seperti ini berhasil dicetak dan berfungsi untuk laporan data konsumen per bulannya atau per transaksi yang akan dilaporkan, akan dikasih kepada kepala koperasi. Lalu kita coba untuk data selanjutnya, yaitu laporan data supplier. Di sini sudah muncul semua inputan yang sudah kita buat tadi yang ada di inputan data supplier, maka dia akan muncul datanya ke sini, lalu akan kita cetak. Nah, ini dari laporan data supplier, tampilannya seperti ini. Maka laporan data supplier ini sudah berhasil dan sudah bisa dicetak. Lalu kita coba membuat dari laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini dari si transaksi penjualan yang sudah kita input di transaksi penjualan. Di sini kita baru input si Sarah saja, kita coba print untuk laporan penjualannya tersebut. Nah, di sini sudah berhasil untuk laporan penjualan per transaksi yang ada di Koperasi PT PJB Muara Karang. Lalu bagaimana kita untuk mencetak notanya? Kita klik saja dari nomor transaksi yang sudah kita buat, contohnya 01. Lalu kita cetak notanya dengan menggunakan klik button. Nah, di sini sudah muncul nota pembayaran yang si Sarah membeli dengan tanggal hari ini, nomor transaksi 01, kode konsumennya 02, nama konsumennya Sarah, kode barang 02, nama barang pulpen, harga barang 4.000, jumlah barang 4, total harga 16.000. Ini dia hasil dari nota pembayaran. Lalu laporan pembelian ini sudah terlihat semuanya, maka inputan yang dari transaksi pembelian itu akan masuk ke sini. Lalu kita cetak saja. Nah, laporan pembelian ini sudah berhasil dicetak, maka laporan pembelian ini sudah bisa di print, berfungsi dengan baik. Nah, kita langsung logout saja jika sudah selesai. Maka ini semua sudah selesai, akan muncul seperti notif seperti ini, Anda telah keluar dari sistem koperasi penjualan. Nah, sekian penjelasan dari aplikasi yang sudah saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.